Perkenalkan nama saya Calvin Edward Simanjuntak dengan NIM akhir 167. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis strategi bisnis PT Pelindo. Next. Yang pertama ada profil perusahaan Pelindo. PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero merupakan BUMN non-bursa dengan 100% saham dimiliki Kementerian BUMN atas nama negara. Pada 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia 1, 3, dan 4 dilebur ke PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero sebagai entitas yang bertahan. Sesuai PP nomor 101 tahun 2021, berdasarkan Surat Menteri BUMN nomor S756 MBU 10 2021, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo, sekaligus mengubah anggaran dasar dan logo. Next. Yang kedua adalah misi dan visi PT Pelindo. Untuk misinya, menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Visi ini mendukung jaringan logistik nasional dan global. Pelindo mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas dan integrasi pelayanan, menyediakan layanan kepelabuhan dan maritim yang andal dan terintegrasi dengan kawasan industri. Visinya mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara, seperti menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Melaka. Next. Selanjutnya adalah core bisnis dan pengembangan bisnis. Untuk core bisnisnya, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo yang terbentuk dari penggabungan 4 Pelindo regional pada 1 Oktober 2021 telah mengubah fokus bisnis dari layanan operasional pelabuhan kapal menjadi integrasi total untuk tingkatkan daya saing melalui 4 holding BUMN Pelindo, Terminal Peti Kemas, Pelindo Multi Terminal, Pelindo Jasa Maritim, dan Pelindo Solusi Logistik sampai Pelindo optimalkan efisiensi aset serta perluas layanan sepanjang rantai pasokan logistik, termasuk terminal hubungan hub dan spoke dan transformasi digital. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya logistik nasional, tingkatkan pemanfaatan aset, dan posisikan diri sebagai operator pelabuhan yang terintegrasi kuat di tingkat regional sampai global. Untuk pengembangan bisnisnya, sejak Pelindo 1 sampai 4 bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero pada tahun 2021, Pelindo telah berfokus pada pengembangan bisnis melalui integrasi aset dan layanan merger untuk meningkatkan efisiensi dan skala, memperkuat konektivitas logistik nasional, mempercepat digitalisasi operasional, diversifikasi ke kawasan industri dan ekosistem maritim, serta inisiatif keberlanjutan dan CSR yang semakin intensif. Next. Selanjutnya adalah 3 strategi bisnis perusahaan Pelindo. Yang pertama adalah pengembangan bisnis dan integrasi rantai nilai ekosistem maritim bertujuan untuk menjadikan Pelindo pemimpin pasar di seluruh lini bisnis lewat pengembangan pelabuhan, cross-selling ke pelanggan, masuk pasar non-captive, ekspansi MEPS, serta optimalisasi model hub dan spoke dengan shipping line. Yang kedua adalah mempercepat konektivitas pelabuhan, hinterland, dan jaringan logistik. Fokus pada investigasi pelabuhan kawasan hinterland untuk tingkat kualitas layanan, reliabilitas, serta tekan biaya logistik. Lewat pengembangan konektivitas multimoda. Meningkatkan kapabilitas Pelindo lewat standarisasi, sistematisasi, digitalisasi, operasional pelabuhan plus ekspansi bisnis dan peti kemas regional. Next. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran finansial. Untuk tujuan dan sasaran keuangannya adalah untuk mencapai pertumbuhan laba yang konsisten di atas rata-rata industri, peningkatan skor indeks kepuasan pelanggan CSI terhadap layanan terintegrasi Pelindo Group. Proses bisnis internalnya adalah implementasi standar operasional atau SOP dan Service Level Agreement atau SLA yang seragam. Pembelajaran pertumbuhan itu peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM khususnya bidang operasional dan digitalisasi. Mencapai rasio biaya operasi terhadap pendapatan atau operating expense ratio yang optimal pasca integrasi,
mewujudkan seamless experience atau pengalaman tanpa hambatan bagi pengguna jasa di seluruh part Pelindo, penguatan model hub dan spoke, dan peningkatan volume transfer kargo antar pelabuhan, peningkatan skor indeks keterlibatan pegawai employee engagement, dan penanaman budaya. Meningkatkan return on assets atau ROA melalui pengelolaan aset gabungan yang efisien, menurunkan total biaya logistik dan waktu sadar kapal, standarisasi operasional, efisiensi proses pembuatan dan pembongkaran, serta jumlah jam pelatihan per karyawan dan rasio SDM terampil. Next. Selanjutnya adalah keberhasilan perusahaan Pelindo secara finansial dan juga non-finansial. Untuk finansialnya itu, pendapatan operasional pada tahun 2023 mencapai 31,02 triliun, mewakili peningkatan sebesar 4,44% dibanding 2022. Untuk non-finansialnya, penggabungan PT Pelabuhan Indonesia 1, 3, dan 4 ke PT Pelabuhan Indonesia 2 untuk mewujudkan jaringan koneksi nasional dan ekosistem logistik yang lebih kokoh pada tahun 2021. Yang kedua, secara finansial, laba tahun berjalan yang dibukukan pada tahun 2023 itu mencapai 4,01 triliun, menunjukkan kenaikan tipis sebesar sekitar 22,66% dibanding dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, secara non-finansial, Pelindo memasuki fase bisnis alignment dan integration, berfokus pada standarisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Secara finansial, ekuitas perusahaan mencapai 46,84 triliun pada tahun 2023, menandakan pertumbuhan 9% dari angka ekuitas tahun 2022. Secara non-finansial pada tahun 2023, Pelindo memasuki fase bisnis expansion dan partnership, berfokus pada peningkatan pengembangan bisnis melalui strategic partnership dan kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global. Next. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama itu adalah kebijakan pemerintah. Itu tuh dipengaruhi oleh undang-undang pemerintah pusat seperti Undang-Undang Pelabuhan Nasional Strategis dan juga dukungan untuk pembangunan pelabuhan infrastruktur dan perubahan peraturan transportasi. Secara ekonomi, Pelindo itu melaporkan pemulihan volume lalu lintas pasca pandemi dengan pertumbuhan dan proyek investasi pada tahun 2021 dan 2024, sedangkan volume lalu lintas kontainer Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2021 dan bervariasi antara tahun 2022 dan 2024. Sosialnya itu operasi dan izin sosial dipengaruhi oleh ketersediaan pekerja pelabuhan, masalah keselamatan kerja, dan lain-lain. Lingkungan green atau green for sustainability, tekanan regulasi lingkungan dan ekspektasi publik mendorong inisiatif green port atau electrification, pengelola limbah, dan lain-lain. Yang terakhir adalah legal atau regulasi. Peraturan mendorong penyesuaian tata kelola operasional atau PM Kemenhub, aturan tarif dan penyelenggaraan pelabuhan. Perubahan peraturan bisa mempengaruhi PNBP, layanan pihak ketiga, dan juga hak konsensi. Next. Selanjutnya adalah competition pada Pelindo. Pertama itu adalah sinergi internal dan efisiensi. Pelindo menerapkan standarisasi, sistematisasi, dan digitalisasi operasi di semua terminal pelabuhan sejak 2021 sampai 2020. Pasca merger untuk menekan biaya logistik domestik dan tingkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah kolaborasi eksternal atau co-opetition dengan mitra swasta dan global. Pelindo giat tingkatkan kerjasama dengan pelaku industri logistik dan mitra strategis global untuk kuatkan konektivitas jaringan serta integrasi layanan end-to-end ekosistem maritim seperti lewat ASEAN Ports and Logistics 2025. Next. Selanjutnya adalah analisis SWOT pada Pelindo. Untuk strength-nya, penggabungan 4 entitas usaha menjadi satu entitas, aset perusahaan meningkat sejak merger,
Pada tahun 2023 laba meningkat throughout peti kemas dan arus barang. Yang keempat adalah mendukung konektivitas antar pulau dan distribusi barang. Weakness-nya itu perubahan besar pada cara kerja dan fasilitas perusahaan memerlukan investasi modal yang sangat besar, dan juga penyatuan nilai-nilai cara kerja dan sistem manajemen yang dapat menyebabkan penolakan atau resistensi. Opportunities-nya itu membuka peluang ekspansi layanan dan throughput. Sebagai BUMN, Pelindo dapat memperoleh manfaat dari regulasi pemerintah dan juga mengembangkan terminal baru. Dan juga Pelindo dapat mengembangkan terminal baru, pelayaran laut dalam, dan juga pusat maritim dan layanan. Untuk threats-nya itu, serangan ransomware dan terjadi pada tahun 2023, fluktuasi perdagangan pada pasca pandemi, resiko keterlambatan pembengkakan biaya, dan juga resiko cuaca ekstrem banjir dan juga kenaikan musim laut. Next, kesimpulannya adalah PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo yang lahir dari penggabungan 4 perusahaan telah mengubah arah bisnis dari operasional pelabuhan biasa menjadi integrasi menyeluruh dan meningkatkan daya saing nasional. Dengan 4 subholding BUMN yaitu Pelindo Terminal Peti Kemas, Pelindo Multi Terminal, Pelindo Jasa Maritim, dan juga Pelindo Solusi Logistik, Pelindo tekankan optimalisasi efisiensi aset serta layanan lengkap di seluruh rantai pasok logistik. Meliputi model hub dan spoke, transformasi digital, standarisasi operasi, dan perluasan kepasaran captive. Strategi pokoknya yakni tekan biaya logistik dalam negeri, perkuat konektivitas pelabuhan interline multimodia, jalin kerjasama mitra global seperti di ASEAN, Pors dan Logistik 2025. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustakanya. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.